Bakteri netral tadi, dia yang paling berkuasa, gitu ya. Karena kecenderungan Anda kan di sini kebanyakan makan makanan yang minyak, santan dan segala macam. Saya kasih ilmunya. Bakteri netral sekalian, dia yang paling berkuasa. Kalau yang masuk bahan-bahan yang alami, maka bakteri netral tadi akan merubah dirinya menjadi bakteri baik. Kalau bakteri baik ada, badan kita lebih dominan, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Insya Allah badan akan sehat. Tapi kalau bakteri jahatnya lebih dominan, maka bakteri jahat tadi akan berubah menjadi asam. Tanda-tanda asam apa? Ada beberapa hal tanda-tanda asam. Yang pertama apa? Mulut bau, kencing bau, BAB bau, keringat bau, itu asam. Itu sebabnya maaf bagi yang makan jengkol, biasanya maaf urinnya baunya minta ampun. Sebab jengkol tuh asam banget secara sifat. Sama juga dengan pete, meskipun kalau makannya nggak banyak nggak apa-apa. Bakteri netral tadi, dia yang paling berkuasa, gitu ya. Karena kecenderungan Anda kan di sini kebanyakan makan makanan yang minyak, santan dan segala macam. Saya kasih ilmunya. Bakteri netral sekalian, dia yang paling berkuasa. Kalau yang masuk bahan-bahan yang alami, maka bakteri netral tadi akan merubah dirinya menjadi bakteri baik. Kalau bakteri baik ada, badan kita lebih dominan, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Insya Allah badan akan sehat. Tapi kalau bakteri jahatnya lebih dominan, maka bakteri jahat tadi akan berubah menjadi asam. Tanda-tanda asam apa? Ada beberapa hal tanda-tanda asam. Yang pertama apa? Mulut bau, kencing bau, BAB bau, keringat bau, itu asam. Itu sebabnya maaf bagi yang makan jengkol, biasanya maaf urinnya baunya minta ampun. Sebab jengkol tuh asam banget secara sifat. Sama juga dengan pete, meskipun kalau makannya nggak banyak nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sudah asam apa yang terjadi? Semua kejadian perubahan pH di badan kita itu akan memicu atau menjadi faktor pemicu kanker. Perubahan pH ya. Dan perubahan pH di badan juga akan dimulai dari perubahan mood, sikap, perasaan, emosi, ya gitu. Itunya apa namanya cluenya. Maka di situ kita pernah menilai apa? Mungkin pernah mendengar ada satu kata-kata bunyinya begini, good food is good mood. Jadi makanan yang baik akan memberikan mood yang baik. Semakin banyak pengolahan, semakin banyak bahan di situ, maka akan semakin berat badan untuk mencerna. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, misalkan kita mau dapatkan manfaat optimal dari sayuran kayak begini, gampang. Minimal Anda kukus aja lah. Kalau makan nggak mau mentah, dikukus. Tapi kalau lebih baiknya sayuran kayak begini ya, Anda potong-potong, kasih timun, kasih wortel, kasih apa, kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih lada hitam, kasih garam, kasih madu, selesai. Makanan kayak begitu akan mengubah gen Anda. Simpel kan simpel. Bisa mengubah gen. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa dapatkan enzim tadi? Anda bayangkan, kira-kira nih, saya tanya nih, dari satu piring, ini bukan saya mengatakan Anda nggak boleh makan, silakan, tapi kita belajar gini, dari satu piring ketupat Padang itu, kira-kira ada enzimnya nggak? Nggak ada. Lemaknya berlimpah, paham begitu? Lemak kalau masuk ke badan, jadi saya tanya ini, Anda kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Mungkin tidak. Karena jeroan itu kan lemak, banyak lemaknya. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda makan gula tiap hari? Jawabannya ya. Semua gula yang tidak dipakai di badan, ya, dia akan diubah badan ujung-ujungnya menjadi lemak. Masalahnya sekarang kalau gula yang masuk adalah jenis gula-gula yang sederhana, lemak yang tercipta di badan atau terbentuk di badan itu adalah lemak yang tidak sehat. Itu sebabnya perempuan yang tiap hari ya, wanita yang tiap hari makan bakso, mie ayam dan lemak-lemak yang tidak baik, nanti ujung-ujungnya mensnya pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Kalau mens pada perempuan sudah bermasalah, dia pintu gerbang. Pintu gerbang penyakit lain sampai ke tiroid, kanker dan seterusnya. Sayur jarang, buah. Sedangkan mereka itu pembersihnya apa? Ya sayur buah tadi. Ya, makanya saya katakan sebenarnya kalau ngobati penyakit itu kalau ngerti konsepnya gampang sebenarnya. Apalagi ditambahkan dengan satu konsep, bagaimana caranya dokter, bagaimana caranya saya untuk bisa mengakses bahasa saya, mengakses lemak saya ini. Kan banyak timbunan lemak nih. Tahunya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Ya.
Pegang pinggang sama pegang perut. Kalau banyak lipatan, gampang diremes-remes, banyak timbunan di situ yang nggak kepake. Kan gitu. Berarti caranya gimana? Caranya kita harus ngakses dia. Ngakses dia dengan cara apa? Jangan masukin yang bisa mengubah jadi lemak. Gitu loh. Banyak caranya sebenarnya. Termasuk tadi itu yang namanya water fasting 24 jam itu bisa Anda pakai tuh. Water fasting 24 jam. Atau kalau enggak, gini Bapak sekalian, ilustrasi begini. Bapak sekalian Anda punya mobil. Mobil itu katakanlah misalkan tangkinya 50 liter misalkan. Nah, tangki itu ada tangki cadangannya sebanyak 10 liter. Maka pertanyaannya, bagaimana tangki cadangan tadi kita bisa pakai? Caranya gimana? Ya kalau saatnya tangki utama nggak ada isi, baru tangki utama, tangki cadangan bisa dipakai. Artinya apa? Kalau masih masuk makanan yang mengandung gula, dia tidak akan bisa dipakai tangki cadangan. Tangki cadangan pada kita itu apa? Lemak. Kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan bakar, apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah, yang terjadi apa? Tubuh akan sangat powerful. Mens Anda akan diperbaiki. Masalah vitalitas pria akan diperbaiki. Jantungnya akan menjadi lebih ringan kerjanya. Ginjal juga, paru juga, pembuluh darah, semua akan diperbaiki sama dia. Itu bahasa saya tadi riset tadi. Catatannya apa? Jangan masukin gula. Berarti kami nggak boleh makan buah, bukan nggak boleh makan buah. Kalau buah relatif tidak seperti gula tadi, ya. Buah tidak seperti gula pasir tadi, tidak seperti nasi putih tadi, bukan, beda dia. Karena jenis gula pada buah bukan seperti itu. Itu sebabnya kalau kita lihat hewan-hewan yang makan buah-buahan seperti monyet, nggak ada ceritanya monyet gemuk. Meskipun dia makan pisang, kan pisang karbohidrat, tapi monyetnya nggak gemuk, gitu loh. Jadi pilihannya berarti apa? Pilihannya jangan akses sama sekali. Polanya begini. Nih kalau saya mau kasih petunjuk kepada Anda, ya kalau mau dikerjakan dia. Jadi nanti gini, jam 6 sampai jam 12 Anda nggak makan kecuali minum air putih. Ini ngeriset ya. Anda cuma minum air putih atau teh hijau atau kopi pahit. Jam 6 sampai jam 12. Nanti jam 12-nya makan. Yang dimakan apa? Ini contoh makanan sehat, contoh. Nanti kalau sudah terbiasa dengan begini silakan makan yang enak-enak. Tapi dibiasakan dulu dengan makanan yang sehat dulu. Ini contoh makanan yang sehat, contoh ya, ada ininya, nasi merahnya, kemudian ada apa, ikannya mungkin ini di pensil gitu, di apa, di kayak di sangrai gitu, nggak dibakar, kemudian ada sayur-sayuran dikukus, cukup, makannya kayak begini, ya, cukup kan kebutuhan kalorinya. Sebenarnya kalau dibilang cukup aja, tapi kalau Anda mau tambah bisa Anda tambahkan. Tapi prinsipnya kita makan tidak untuk kenyang, kita makan untuk memberikan hak tubuh. Itu. Ini sudah serat, ya, ada karbonnya juga. Ini proteinnya. Atau tadi pakai tempe juga boleh. Ini juga serat juga. Itu siang makannya. Berarti makan nasi padangnya boleh, tapi siang. Catatannya apa? Coba ganti nasinya. Nasi dengan nasi merah Anda ganti. Kalau enggak, nasi putihnya bisa Anda modif. Modifnya gimana? Anda ambil bawang putih, bawang merah, cabai rawit sama serai, tumis pakai minyak zaitun, atau kalau enggak tumis pakai minyak kelapa dengan api kecil sampai keluar aroma, lalu sangrayan tadi itu Anda campurkan ke nasi putihnya. Maka nasi putihnya akan menjadi nasi putih yang penuh serat. Paham ya? Kebayang? Tapi ini bukan nasi goreng ya. Bukan nasi goreng. Di nasi putihnya kita ubah supaya dia tidak hanya isinya gula aja. Nah, habis itu silakan makan. Kalau makan rendang silakan, tapi sebelum Anda makan rendangnya, pastikan Anda makan buah dulu. Atau kalau enggak sebelum Anda makan itu, Anda minum dulu air kayak beginian. Nih. Ada Sumatera Barat kaya dengan rempah, kita manfaatin aja. Sebelum Anda makan apapun, usahakan masuk dulu peleburnya atau perontoknya. Pertama ini jahe. Masukin. Yang kedua, kunyit. Berapa banyak takarannya? Pakai filling aja lah. Ya. Yang ketiga, lengkuas dikit. Yang keempat, serai. Kasih air panas. Udah. Tarik. Ada sendok nggak? Sendok.
Nih, ini akan jadi minuman perontok lemak. Rasanya gimana? Insya Allah enak. Saya bikinin ya, nanti Bapak Ibu bisa cobain. Terutama Bapak-Bapak nih. Sekarang kita udah jauh banget dari beginian. Jauh tuh maksudnya apa? Padahal inilah yang membuat Indonesia sehat zaman dulu. Betul? Tapi masalahnya sekarang ketika ketemu dengan santan dia nggak sehat lagi. Ini kan bumbu sebenarnya kan? Tapi bumbu kalau kita olah, insya Allah tetap bermanfaat asal tidak campur dengan yang aneh-aneh. Ada jeruk nipis nggak? Dipotong mau. Lalu ini kasih jeruk nipis. Tadi apa masih ingat? Jahe, kunyit, cemadu. Jahe, kunyit, lengkuas, serai ya. Ini minuman bikin subur. Ya, minuman yang insya Allah bisa membersihkan, ya bukan hanya pencernaan sih, sampai ke otak juga dapat ini. Ya, jantung dapat, ginjal juga dapat insya Allah, paru juga dapat. Ya, modal ini doang. Jadi sebelum makan nasinya, Anda makan buah, minum ini, sama beberapa jenis sayuran-sayuran gitu, dibikin salad sederhana, barulah makan padangnya. Gitu. Tetap kita dapat tapi nasinya diubah ya. Nasinya diubah. Kapan minumnya? Nah nih ilmunya lagi nih. Saya cobain dikit. Nyangkut. Nih.